Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Kak Roni? Terdengar, Bu. Ya, alhamdulillah. Saya tadi menggunakan virtual background, tapi muka saya kayak setan. Oh, tidak usah. Jadi tidak terlihat ya, malah jadi aneh gitu. Jadi mohon izin Pak Wakil Dekan 3, Bapak Ibu, dan adik-adik mahasiswa, izin tidak menggunakan virtual background. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Bapak Wakil Dekan 3, Bapak Koordinator di FMIPA Unila, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, adik-adik pelajar yang bergabung pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama hadir dalam kelas belajar bahasa Jepang yang diinisiasi oleh FMIPA Unila. Salawat dan salam mari kita sanjung agungkan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini saya berencana untuk berkenalan dulu dengan semua anggota kelas, dan setiap anggota di kelas ini nanti mohon bertanya satu pertanyaan tentang Jepang atau satu pertanyaan yang ingin diketahui tentang bahasa Jepang atau tentang Jepangnya, begitu ya. Kita memulai dengan perkenalan dulu dari peserta yang hadir di Zoom meeting ini. Saya lihat ada 58 orang ya. Apa motivasinya mau belajar bahasa Jepang? Apakah mau jadi TKI? Apakah mau sekedar belajar bahasa Jepang, atau mau lanjut S2, S3 ya ke Jepang begitu ya? Atau mau belajar dulu supaya bisa pertukaran mahasiswa ke Jepang ya? Berbagai motivasi ya bisa menjadi dasar sebuah keinginan diwujudkan gitu ya. Dan belajar bahasa Jepang ini adalah langkah awal ya Bapak Ibu dan Ananda semua untuk sampai ke negeri Sakura begitu ya. Kalau Jepang lebih terkenal dengan negeri sakuranya ya. Tapi bukan sakukurata, tapi benar-benar bunga sakura. Dan kalau Bapak Ibu yang sudah sempat ke Jepang dan pernah melihat bunga sakura, itu memang lebih indah dilihat oleh mata telanjang daripada dari foto-foto yang disajikan di internet begitu ya. Jadi sekiranya ada rezeki, kemudian ada waktu dan ada kesempatan, mudah-mudahan Bapak Ibu dan Ananda semua bisa menginjakan kaki di Jepang. Baik sebagai college student, sebagai mahasiswa S2, S3 ya, atau sebagai tenaga kerja ya, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Jepang. Baik, saya akan urut dari dari partisipan ya, yang jumlahnya ada sekarang turun menjadi 57 orang. Mungkin sebaiknya saya dipanggil kalau di Jepang itu memanggil guru itu sensei gitu ya. Sensei berarti nanti panggilannya Dewi Sensei begitu ya. Kita mulai dengan Sosmas M. Fahrezi. Halo, Fahrezi, M. Fahrezi Cahaya. Halo. Ya, tidak merespon ya. Syahidati Aulia. Syahidati Aulia. Ya, bisa diperbesar suaranya. Apa motivasinya mau belajar bahasa Jepang? Jelas, tapi kecil sekali. Bisa diperbesar volumenya?
Ini saya lihat ada Pak Yodi juga nih, bos besar kita di Unila hadir. Mau ke Jepang Pak, latarnya udah Jepang tuh, Kyoto. Ya, Sayyidati Aulia, silakan. Apa motivasinya belajar bahasa Jepang hari ini dan seterusnya? Kecil ya suaranya. Pak Yodi bisa dengar nggak Pak Yodi? Kedengeran, Bu. Berarti sinyal saya kurang bagus. Kedengeran. Bagus. Cuma yang tadi, yang perempuan tadi nggak kedengeran. Oh iya, berarti Sayyidati Aulia tidak terdengar ya Pak? Tidak, ya tidak kedengeran. Iya, sama berarti Kalau ya. suara Ibu Iya. bagus. Alhamdulillah. Memang bagus Pak suara saya. Iya, alhamdulillah. Dek Aulia suaranya tidak terdengar, Dek. Bu, saya di kolom chat saja. Oke, baik. Oke, kendala teknis ya. Ya, nanti ditulis ya kenapa mau belajar bahasa Jepang. Saya mau tanya Pak Yodi dulu. Pak Yodi, mengapa apa motivasinya belajar bahasa Jepang? Baik, terima kasih Bu Baina Sri Dewi. Kalau saya motivasinya insya Allah ingin menambah wawasan pengetahuan terkait dengan bahasa terutama bahasa Jepang. Ingin menguasai, ingin bisa lah gitu Bu bahasa Jepang. Yeah. Nah, terus yang saya tanyakan Bu, kalau di Jepang itu apakah katanya sih informasinya sering kena gempa gitu Bu? Iya betul. Itu gimana Bu? Kalau pengalaman Ibu waktu gempa di Jepang tuh bagaimana Bu? Apakah Ibu termasuk yang daerah yang sering kena gempa tuh? Gitu? Iya. Memang terima kasih Pak Yodi ya. Bapak Ibu dan Ananda semua, Jepang terkenal juga sebagai negeri gempa. Jadi terkenal dengan negeri sakura, juga terkenal dengan negeri gempa ya. Saya tinggalnya di Tokyo selama 4 tahun dan memang hampir bisa dipastikan gempa sering terjadi gitu ya. Tetapi mereka memiliki cara penanggulangan gempa yang sangat baik sekali ya. Di sekolah-sekolah dasar itu senantiasa dilakukan pelatihan, bisa 6 bulan sekali ya. Itu karena anak saya sempat belajar kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD di Jepang itu mengikuti pelatihan gempa. Dan ada alat untuk menutup kepala, melindungi kepala anak-anak itu yang diletakkan di laci meja belajarnya. Begitu gempa, alat itu langsung dipakai di kepala. Kemudian kalau di Indonesia ada lagunya itu, bila ada gempa lindungi kepala, bila ada gempa hindari kaca-kaca, bila ada gempa masuk kolong meja, bila ada gempa keluar ke alam terbuka. Nah itu di Jepang begitu Pak Yodi. Di Jepang juga gitu diajarkan kalau masih bisa berlindung masuk di kolong meja. Tapi kalau sudah tidak ada perlindungan lari ke lapangan. Mereka selalu setiap sekolah punya lapangan. Kemudian rumah-rumah di Jepang juga Pak Yodi dan teman-teman semua itu kalau yang sudah mulai modern mereka rumah yang kalau ada gempa dengan skala Richter tertentu dia hanya bergoyang-goyang aja. Jadi rumahnya itu kalau kita kan kalau bata itu pecah ya, retak gitu, hancur gitu. Kalau dia cuman goyang gitu. Kalau gempa sudah itu. Terbiasa ya Bu sana Bu ya. Sudah terbiasa dan teknik penanganan gempanya juga evakuasi itu sudah diajarkan sejak dini, sejak sekolah dasar begitu. Jadi kelihatannya ya walaupun gempa terjadi mereka penanggulannya bisa lebih cepat dan lebih recovery pemulihannya lebih cepat begitu. Nah, itu yang saya tahu Pak Yodi ya. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih. Jadi Pak Yodi untuk nambah pengetahuan dan mudah-mudahan nanti kalau ke Jepang jalan-jalan udah bisa ngomong Jepang gitu ya. Iya. Baik Pak Yodi, terima kasih pertanyaannya. Ini Sayyidati Aulia.
Jadi sebelumnya saya sudah pernah belajar bahasa Jepang di SMA. Sekarang saya pengen belajar ulang biar nggak recall memori, Bu. Ya, jadi untuk recall memori ya kalau Aulia ya. Dan recall impian ya. Jangan hanya recall memori tetapi recall impian. Kalau ada impian mau berangkat ke Jepang, maka itu dipanggil lagi dengan Ananda belajar bahasa Jepang hari ini. Baik, selanjutnya dipersilakan siapa nih yang akan bertanya, sebentar chatnya. Syafira ada? Pakai V? Iya, Bu. Ya, Syafira. Kalau pagi-pagi itu kita bilangnya Ohayo gozaimasu. Syafira, Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu, Sensei. Hai. Oke, apa motivasinya Syafira? Saya dari kecil emang suka belajar bahasa, Bu. Jadi saya tertarik ikut Japanese Club. Oke, karena tertarik bahasa ya. Sudah berapa bahasa yang Syafira ikuti? Sejauh ini saya mengikuti Inggris, Perancis, dan sekarang Jepang. Oh, gambate kudasai. Orang Jepang bilang gambate kudasai. Gambate itu semangat ya, gitu ya. Syafira, kalau panggilan perempuan untuk secara resmi maka saya harus memanggil Syafira Sang. Tetapi kalau Syafira masuk di kelas saya, maka saya bisa berhak memanggil Syafira Chang. Chang itu anak perempuan. Tetapi dia lebih dekat, begitu ya. Kalau dengan Pak Yodi saya nggak berani memanggil Yodi Kung, gitu, nggak berani saya. Jadi saya harus memanggil Yodi Sang, gitu ya. Ya, Yodi Sang, Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ya, sip lah. Ya, sip. Sudah mulai berjalan ya, kita trial sambil menggunakan dikit-dikit. Rizky Dwi Aptian Putra, apa motivasinya, Dek? Adik. Maksudnya Sensei. Hai, ohayo gozaimasu. Motivasi saya karena saya suka budaya Jepang, Sensei. Budaya yang mana? Mulai dari bahasa, terus saya juga suka nonton anime. Anime, bahasa ya. Rata-rata yang tertarik dengan bahasa Jepang karena suka anime Jepang ya, Bapak Ibu dan Ananda semua. Dan rambutnya Rizky ini udah gaya Jepang ya. Harajuku itu gaya Harajuku ya. Harajuku itu salah satu tempat di Jepang, tempat orang berpakaian warna-warni ya. Nanti kalau di searching di internet cari Harajuku gitu ya. Itu pakaiannya sangat modis ya. Rambutnya sangat modis ya, seperti rambutnya Rizky tadi ya. Jadi karena ingin suka anime terus tertarik belajar bahasa Jepang. Baik. Kemudian Ahmad Arifianto. Iya, saya sama dengan tadi Bu, siapa tadi yang saya ganti bahwa saya mungkin di SMA juga sudah pernah dapat materi bahasa Jepang, jadi mungkin saya ingin merefresh kembali dan juga untuk supaya juga lebih ingat lagi, kayak sudah lama juga saya tentang belajar bahasa Jepang lewat 10 tahun yang lalu. Ya, di jurusan apa Ahmad? Saya dari biologi Bu. Dosen biologi Bu, Pak Ahmad ini Bu. Pak Ahmad ya. Ahmad Sang gitu ya. Pak Ahmad. Kayaknya saya pernah ketemu Ibu waktu Ibu dengan Bu Nuning ke jurusan. Ya Pak, terima kasih Pak Ahmad. Wah ini gawat ini ada Bapak Ibu dosen juga ya. Tapi udah aja ya, karena di kelas jadi manggilnya Ahmad Sang gitu ya. Jadi saya nggak usah manggil Kung dah, nanti Pak Ahmad saya panggil Kung lagi. Ahmad Kung gitu ya, dimarahin nama istrinya Pak Ahmad nanti. Ya. Baik Pak Ahmad ya, Ahmad Sang ya. Ahmad Sang, ohayo gozaimasu. Ohayo Sensei. Menjawabnya juga dengan ohayo gozaimasu ya, karena kalau orang Jepang gozaimasu itu sopan, menambah kesopanan. Tetapi kalau sesama teman memang ohayo begitu jawabnya. Ohayo ya, tetapi kalau dengan dalam pembicaraan resmi begitu biasanya ohayo gozaimasu gitu ya. Jadi dijawab dengan ohayo gozaimasu sensei. Oke. Hai.
Arigatou gozaimasu Ahmad Sang. Selanjutnya Ajeng Rianti Dewi. Ajeng, apa motivasinya belajar bahasa Jepang? Kalau saya tuh ingin menambah wawasan dalam berbahasa, terutama bahasa Jepang nih Bu. Karena saya menyukai negara Jepang dari segi tata tertib, teknologi, dan juga pemandangannya. Ketika saya ingin melanjutkan studi S1 atau S2 ke Jepang, atau bekerja di sana, atau juga ingin jalan-jalan akan lebih mudah ketika saya sudah mengerti bahasa Jepang. Ya, Ajeng di jurusan apa? Saya jurusan fisika, Fisika ya. Semester berapa Ajeng? semester 6 Bu. Semester 6 ya. Detik-detik lulus, cocok ini ya. Sudah agak senggang juga. Ya, Ajeng, ohayo gozaimasu. Ohayou gozaimasu sensei. Hai. Arigatou gozaimasu. Saya akan mengucapkan arigatou gozaimasu, kemudian Ajeng membalas dengan kalau sama-sama itu, kalau yang halus kochira koso yoroshiku. Kochira koso yoroshiku onegai shimasu. Kochira koso yoroshiku onegai shimasu sensei. Ya. Ajeng, arigatou gozaimasu. Kochira koso sensei. Kochira koso yoroshiku onegai shimasu. Kochira koso oroshiku onegai shimasu. Iya, ya. Untuk semua, kalau ada yang mengucapkan selamat pagi, ohayo gozaimasu, dijawab ohayo gozaimasu. Kemudian kalau diucapkan arigatou gozaimasu, kakak-kakak semua menjawab dengan kochira koso yoroshiku onegai shimasu. Ya, kita coba lagi. Al-Hafiz, ohayo gozaimasu. Ohayou gozaimasu sensei. Hai. Silakan di. Mohon maaf Bu Baina, Ya, saya potong sebentar. Mohon semua mahasiswa seluruh peserta menghidupkan kameranya. Masa dengan gurunya seperti ini? iya saya lihatnya cuma nama doang. Iya, gurunya hidupin kamera, masa muridnya malah nggak hidupin kamera? Betul. Iya. Ayo dihidupin dong. Mm-mm. Nah, kayak Pak Yodi tuh. Yodi Sang hidup dari tadi ya. Iya. Al-Hafiz, ohayo gozaimasu. Ohayou gozaimasu sensei. Apa motivasinya belajar bahasa Jepang? Motivasi saya yang pastinya pertama ingin menggali ilmu lebih dalam lagi mengenai Jepang, karena seperti yang kita tahu bahwa Jepang itu teknologinya sangat maju sekali. Jadi saya ingin mengambil beberapa ilmu yang ada di sana, terus mungkin bisa saya terapkan di Indonesia. Ya. Apa pertanyaannya hari ini buat saya? Pertanyaan saya, kebiasaan apa sih Bu ya